Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Yusuf Kusnadi dengan NIM B1B124030 dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Pemerintahan Angkatan 2024. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi ilmu politik yang dimana sebagai penugasan untuk ujian tengah semester 1 dengan mata kuliah pengantar ilmu politik dan dosen pengampu Bapak Alfa Beriansyah SIP MIP. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu politik yang dimana mencakup pengertian ilmu politik, yang kedua definisi menurut para ahli, yang ketiga definisi politik dari berbagai pandangan, yang keempat unsur-unsur politik, yang kelima perbedaan ilmu politik dengan ilmu lainnya, yang keenam hubungan ilmu politik dengan ilmu lainnya. Yang ketujuh ada definisi teori. Yang kedelapan macam-macam teori politik. Yang kesembilan definisi pendekatan. Yang terakhir ada macam-macam pendekatan. Nah, sebelum kita lanjut adalah apa sih itu ilmu politik? Nah, ilmu politik adalah ilmu studi yang tentang kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan. Ini mencakup bagaimana analisis tentang kekuasaan yang diperoleh, dipertahankan, dan digunakan, serta bagaimana keputusan politik dapat mempengaruhi masyarakat. Nah, politik yang mempengaruhi masyarakat, contohnya dalam pemilu. Nah, dalam pemilu tersebut, tentu adanya kampanye dari setiap paslon. Nah, dari setiap paslon tersebut, dalam melakukan kampanye, mereka selalu untuk mempromosikan diri agar mereka berhak dan ingin menguasai. Jadi, belajar tentang politik, apa sih politik itu? Nah, politik itu berbicara tentang kekuasaan, kebijakan dalam pemerintahan. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang konsep politik yang dimana konsep politik yaitu definisi politik menurut beberapa ahli, yang kedua definisi politik dari berbagai perspektif atau pandangan, dan yang ketiga ada unsur-unsur. Ya, yang pertama definisi politik menurut beberapa ahli. Nah, kalau bisa dikatakan beberapa ahli tentu banyak ya. Jadi di sini saya hanya menjelaskan dari 3 ahli. Yang pertama Harold D. Laswell, yang kedua David Aston, yang ketiga Robert Dahl. Nah, yang pertama Harold D. Laswell. Nah, Harold D. Laswell adalah politik. Siapa yang mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana. Menekankan distribusi kekuasaan dan sumber daya dalam masyarakat. Yang kedua, David Aston. Nah, David Aston menggambarkan politik sebagai proses pengalokasian nilai-nilai dalam masyarakat dan melihatnya sebagai sistem yang melibatkan input, proses, dan output. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada Robert Dahl. Robert Dahl menyatakan bahwa politik adalah proses pengaruh yang melibatkan kompetisi antar individu kelompok untuk mendapatkan kekuasaan. Selanjutnya ada definisi politik dari berbagai perspektif atau pandangan. Nah, definisi politik dari berbagai perspektif atau pandangan dibagi menjadi 3, yaitu pandangan normatif, pandangan positif, dan pandangan sistematik.
Yang pertama, pandangan normatif. Nah, pandangan normatif adalah politik dianggap sebagai upaya untuk mencapai kebaikan bersama dan berfokus pada moralitas serta nilai-nilai yang ideal. Yang kedua, ada pandangan positif. Pandangan positif yaitu mempelajari fakta-fakta politik secara objektif menggunakan metode ilmiah untuk memahami fenomena yang ada tanpa memberikan penilaian nilai. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada pandangan sistematik. Nah, pandangan sistematik yaitu menganggap politik sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih besar, di mana berbagai komponen tersebut meliputi ekonomi, budaya, dan struktur sosial yang saling berinteraksi. Selanjutnya yang terakhir ada unsur-unsur politik. Nah, unsur-unsur politik dibagi menjadi 4, yaitu kekuasaan, kepentingan, proses, dan institusi. Yang pertama, kekuasaan. Nah, kekuasaan itu kemampuan individu atau kelompok untuk mempengaruhi atau mengendalikan perilaku orang lain, termasuk dalam konteks pemerintah. Dan yang kedua, ada kepentingan. Kepentingan yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh aktor politik, baik individu maupun kelompok, yang mendorong tindakan politik. Dan yang ketiga, ada proses. Nah, proses itu mekanisme dan prosedur pengambilan keputusan dalam politik, termasuk pemilihan umum, legislasi, dan pengelolaan kebijakan. Dan yang terakhir, yang keempat, ada institusi, yaitu struktur dan aturan atau formal yang mengatur perilaku politik seperti partai politik, lembaga pemerintah, dan sistem hukum. Selanjutnya, yang kedua, ada hubungan dan perbedaan ilmu politik dan ilmu lainnya. Yang pertama, yang A, perbedaan ilmu politik dan ilmu lainnya. Yang kedua, B, hubungan ilmu politik dan ilmu lainnya. Pertama, perbedaan ilmu politik dengan ilmu lainnya dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, objek studi. Yang kedua, metode penelitian. Yang ketiga, tujuan. Yang keempat, pendekatan teoritis. Yang kelima, aplikasi praktis. Nah, yang pertama, objek studi. Objek studi mencakup tiga, yaitu ilmu politik, ilmu ekonomi, dan ilmu sosiologi. Nah, ilmu politik yaitu fokus pada kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan. Kebijakan publik. Yang kedua, ada ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah menganalisis produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Dan yang ketiga, ada sosiologi. Nah, sosiologi yaitu mempelajari tentang struktur sosial, hubungan antar manusia, dan perilaku sosial. Dan yang kedua, metode penelitian, yaitu mencakup dua, yaitu ilmu politik dan ilmu alam, yang dimana ilmu politik adalah menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif, survei, dan studi kasus untuk memahami perilaku politik dan institusi. Yang kedua, ilmu alam. Ilmu alam yaitu menggunakan metode eksperimental dan observasi untuk penelitian empiris. Selanjutnya, ketiga, tujuan. Tujuan mencakup dua, yaitu ilmu politik dan ilmu psikologi. Yang pertama, ilmu politik. Nah, apa sih ilmu politik? Nah, ilmu politik itu bertujuan untuk memahami
dan mempengaruhi proses dalam politik serta untuk meningkatkan tata kelola. Dan yang kedua, ilmu psikologi. Yang ilmu psikologi adalah fokus pada perilaku manusia antar individu ataupun proses mental. Dan yang keempat, ada pendekatan teoritis. Pendekatan teoritis mencakup dua, yaitu ilmu politik dan ilmu antropologi. Yang pertama, ilmu politik. Ilmu politik yaitu memiliki berbagai aliran pemikiran seperti liberalisme, sosialisme, dan realisme. Dan yang kedua, ilmu antropologi. Antropologi yaitu mempelajari budaya dan praktik sosial dalam konteks masyarakat. Yang kelima, ada aplikasi praktis. Aplikasi praktis mencakup dua juga, yaitu ilmu politik dan ilmu kesehatan. Yang pertama, ilmu politik. Ilmu politik memiliki aplikasi dalam kebijakan publik, diplomasi, dan advokasi. Selanjutnya, ilmu kesehatan. Ilmu kesehatan yaitu yang berfokus pada pengembangan metode untuk meningkatkan kesehatan pada masyarakat. Dengan kata lain, meskipun ilmu politik memiliki kesamaan dengan disiplin ilmu lain dalam hal pengamatan dan analisis masyarakat, fokus, metode, dan tujuan studinya membuatnya sangat unik. Selanjutnya, ilmu politik dengan ilmu lainnya sangat erat dan saling mempengaruhi. Berikut adalah beberapa contoh interaksi tersebut. Yang pertama ada ilmu ekonomi, yang kedua ilmu sosiologi, yang ketiga ilmu antropologi, yang keempat ilmu psikologi, yang kelima ilmu hukum, dan yang keenam ilmu hubungan internasional. Nah, hubungan tersebut meliputi ilmu ekonomi. Yang pertama, ilmu ekonomi yaitu kebijakan ekonomi pemerintah dipengaruhi oleh keputusan politik. Sebaliknya, kondisi ekonomi dapat mempengaruhi stabilitas politik dan keputusan kebijakan. Dan yang kedua, ada ilmu sosiologi. Ilmu sosiologi yaitu ilmu politik yang memanfaatkan pemahaman tentang struktur sosial dan hubungan antar kelompok untuk menganalisis perilaku politik dan partisipasi dalam masyarakat. Yang ketiga, ada ilmu psikologi. Ilmu psikologi yaitu pemahaman tentang perilaku individu dan kelompok, penting dalam menjelaskan sikap memilih, pengambilan keputusan politik, dan dinamika konflik. Dan yang keempat, ada ilmu antropologi. Ilmu antropologi adalah kajian tentang budaya dan tradisi suatu masyarakat untuk membantu memahami konteks politik dan bagaimana nilai-nilai budaya mempengaruhi kebijakan dan tindakan politik. Yang kelima, ada ilmu hukum. Nah, ilmu hukum yaitu ilmu hukum dan hukum saling berkait dalam memahami sistem hukum, peraturan, dan bagaimana hukum dapat ditegakkan dalam konteks kekuasaan politik. Dan yang terakhir, keenam, ada ilmu hubungan internasional, yaitu ilmu internasional dapat memahami bahwa politik global, diplomasi, dan interaksi antar negara
memerlukan wawasan dari ilmu politik, serta dari sejarah dan ekonomi. Jadi, dengan demikian, ilmu politik tidak dapat dipisahkan dari disiplin ilmu lain, karena banyak aspek politik yang terkait dengan fenomena sosial, ekonomi, budaya, dan hukum. Jadi, kolaborasi antara disiplin ilmu ini memperkaya dalam pemahaman kita tentang masyarakat dan sistem politik. Selanjutnya, definisi teori dalam politik. Nah, definisi teori dalam politik secara singkat yaitu teori politik adalah kajian sistematis mengenai prinsip, ide, dan konsep yang mendasari kekuasaan, pemerintah, dan perilaku politik yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena politik serta untuk memberikan kerangka kerja dalam merumuskan kebijakan dan memprediksi perilaku politik. Selanjutnya, contoh teori dalam ilmu politik. Nah, contoh teori dalam ilmu politik dibagi menjadi 3. Yang pertama, teori kontrak sosial, dan yang kedua, teori kekuatan atau power theory, dan yang ketiga, teori Marxis. Nah, ketiga teori tersebut yaitu yang pertama teori kontrak sosial, yaitu diajukan oleh filsuf seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau. Teori ini menyatakan bahwa masyarakat terbentuk melalui kesepakatan antara individu untuk membentuk pemerintah guna melindungi hak-hak dan kepentingan mereka. Yang kedua, teori kekuatan atau power theory yang dikenal melalui pemikiran Max Weber dan Robert Dahl. Teori ini berfokus pada bagaimana kekuasaan dapat diperoleh, dipertahankan, dan digunakan dalam konteks politik. Ia menganalisis dinamika antara pemimpin dan pengikut, serta bagaimana kekuasaan mempengaruhi struktur dalam sosial. Dan yang ketiga, ada teori Marxis. Teori Marxis yaitu teori yang dapat dikembangkan oleh Karl Marx. Teori ini berpendapat bahwa sejarah dan perkembangan masyarakat ditentukan oleh konflik kelas dan hubungan produksi. Jadi ia menyoroti bagaimana struktur ekonomi dapat mempengaruhi kekuasaan politik dan kekuasaan ideologi. Jadi ketiga teori ini dapat menawarkan perspektif yang berbeda dalam memahami fenomena politik dan dinamika masyarakat. Selanjutnya, pendekatan, yaitu pendekatan adalah dalam ilmu politik adalah cara atau metode yang digunakan untuk menganalisis dan memahami fenomena politik. Pendekatan ini membantu peneliti dalam merumuskan pertanyaan penelitian, mengumpulkan data, dan menarik kesimpulan. Selanjutnya, ada macam-macam pendekatan. Beberapa pendekatan umum dalam ilmu politik mencakupi pendekatan kualitatif, pendekatan kuantitatif, pendekatan historis, dan pendekatan komparatif. Yang pertama ada pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu menggunakan analisis mendalam tentang kasus-kasus tertentu, wawancara, dan observasi untuk memahami konteks dan makna dari fenomena politik.
Yang kedua, pendekatan kuantitatif, yaitu mengandalkan data, statistik, dan metode numerik untuk menguji hipotetis dan menarik generalisasi tentang pola-pola dalam perilaku politik. Yang ketiga, ada pendekatan historis. Nah, pendekatan historis yaitu menganalisis peristiwa politik dalam konteks sejarah untuk memahami evaluasi dan perubahan dalam sistem politik. Dan yang terakhir, yang keempat, ada pendekatan komparatif. Nah, pendekatan komparatif yaitu membandingkan sistem politik, kebijakan, atau perilaku di berbagai negara atau wilayah untuk untuk menentukan kesamaan dan perbedaan. Jadi, pendekatan-pendekatan ini memberikan kerangka kerja yang berbeda untuk memahami kompleksitas dalam dunia politik. Dan yang terakhir, yaitu ada kesimpulan. Nah, kesimpulan yaitu mencakup menjadi 5 kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari mempelajari ilmu politik, yang pertama pemahaman kekuasaan, yang kedua analisis kebijakan, yang ketiga partisipasi aktif, yang keempat kesadaran sosial, yang kelima interaksi global. Nah, yang pertama pemahaman kekuasaan. Pemahaman kekuasaan yaitu mempelajari ilmu politik untuk membantu kita dalam memahami bagaimana kekuasaan dapat diperoleh, dapat digunakan, dan dapat dipertahankan dalam masyarakat kita. Dan yang kedua, ada analisis kebijakan. Analisis kebijakan yaitu ilmu politik dapat memberikan alat untuk menganalisis dan mengevaluasi dan menganalisasikan dan mengevaluasi kebijakan publik serta dampaknya terhadap masyarakat. Yang ketiga, ada partisipasi aktif, yaitu pengetahuan tentang politik mendorong individu untuk terlibat secara aktif dalam proses politik, baik melalui pemilu, advokasi, maupun dalam partisipasi organisasi dalam masyarakat. Dan yang keempat, ada kesadaran sosial. Kesadaran sosial yaitu mempelajari ilmu politik, meningkatkan kesadaran tentang isu-isu sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, ada interaksi global. Apa sih interaksi global? Nah, interaksi global yaitu interaksi global dapat kita pahami dengan memahami dinamika politik. Jadi, kita dapat lebih baik menginterpretasikan hubungan internasional dan peristiwa global yang mempengaruhi di negara kita. Jadi, secara keseluruhan, mempelajari ilmu politik membekali individu dengan pemahaman yang lebih mendalam lagi tentang struktur dan dinamika masyarakat, serta tanggung jawab sebagai warga negara. Jadi, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.